Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Sakbarman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Allah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ibadah yang dimaksudkan Tuhan lewat tulisan Yakobus. Ibadah bukan hanya kita pergi ke gereja, hadir dalam persekutuan bersama-sama, saudara-saudara seiman berkumpul, menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman, bukan seperti itu. Tetapi di sini penekanannya adalah penerapan dari firman Tuhan. Salah satu yang diingatkan oleh saudara-saudara kita yang menerima surat Yakobus adalah mengekang lidah. Kalau tidak menguasai lidahnya, katanya menipu dirinya sendiri. Jika demikian, sia-sialah ibadahnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengendalikan ucapan kita supaya ucapan kita tidak sia-sia sebagai ibadah, tetapi ucapan kita membangun orang lain, menghibur orang lain. Lebih daripada itu juga diingatkan bahwa tindakan kehidupan ibadah adalah kembali lagi itu merefleksikan firman Tuhan. Yang benar adalah suatu tindakan yang mencerminkan atau yang merefleksikan firman Tuhan. Itulah ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Yaitu waktu itu di sana khususnya mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Melakukan tindakan pedulikan orang, terutama orang miskin, dalam hal ini yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ingat, dalam kesusahan mereka. Jadi kita diwajibkan menolong yatim piatu dan janda-janda. Dan janda-janda waktu itu adalah janda-janda yang umurnya 60 tahun ke atas. Kalau di Timotius, nanti surat Timotius mengusulkan kalau janda-janda yang masih muda diusulkan supaya menikah lagi. Tetapi ini yang sudah tua ini mungkin tidak mempunyai keluarga, tapi kalau ada keluarga diminta keluarganya yang memelihara. Tapi kalau tidak ada, itulah tugas orang percaya. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai kelompok pribadi memperhatikan yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan lebih daripada itu supaya menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia dalam mengungkapkan firman Tuhan dalam bentuk omongan, mengendalikan lidah, mengendalikan omongan,
dalam mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan, jangan sampai ada motivasi lain kecuali hanya menolong dalam kesusahan. Mari hari ini, kalau ada di sekitar Bapak Ibu Saudara yang perlu pertolongan dalam kesusahan mereka, apakah itu janda, apa itu yatim piatu, silakan lewat kelompok mengumpulkan dana, misalnya khususnya menjelang Natal ini, mengumpulkan dana untuk mereka atau secara pribadi. Coba mulai hari ini, mari kita memikirkan itu. Mari kita berdoa untuk menerapkan ibadah yang sejati. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu untuk mengendalikan ucapan kami dan juga memperhatikan yatim piatu dan janda-janda yang ada di sekitar kami. Kami mohon baik secara pribadi maupun kelompok kami bisa memperhatikannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.